Pernah kepikiran gak sih gimana caranya kita benar-benar mengalami dunia di sekitar kita? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas perbedaan yang luar biasa antara cuma merasakan dunia dan benar-benar memahaminya. Oke, saya mau mulai dengan satu pertanyaan yang kelihatannya simpel banget. Saat ini juga, apakah Anda mendengar kata-kata yang lagi saya omongin? Coba deh pikirin sebentar. Jawabannya mungkin bikin kaget. Sebenarnya, enggak. Yang terjadi itu otak Anda cuma mendeteksi getaran di udara, alias gelombang suara, bukan kata-kata. Nah, ini bukti pertama kita, kalau apa yang kita alami itu bukan fotokopian mentah dari dunia luar. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Fenomena barusan itu membawa kita ke dua konsep kunci yang ngejelasin gimana kita membangun realitas kita sendiri, yaitu sensasi dan persepsi. Kita mulai perjalanan kita dari bagian pertama, sensasi. Anggap aja sensasi ini kayak proses di mana tubuh kita jadi detektif. Tugasnya, ngumpulin data-data mentah, semua petunjuk dari lingkungan sekitar. Proses sensasi ini bisa kita pecah jadi 3 langkah simpel. Pertama, harus ada stimulus, yaitu energi dari dunia luar. Kedua, ada resepsi, di mana organ indera kita, kayak mata atau telinga, menangkap energi itu. Dan yang ketiga, ini yang paling krusial, namanya transduksi, yaitu proses penerjemahan, di mana sinyal tadi diubah jadi bahasa yang dimengerti sama otak. Nah, ini poin penting banget. Mata Anda itu nggak benar-benar melihat sebuah apel. Telinga Anda juga nggak mendengar kata-kata. Sebaliknya, setiap indera kita itu didesain khusus buat mendeteksi jenis energi tertentu. Mata kita nangkep gelombang cahaya, hidung kita nangkep molekul bau, dan telinga kita nangkep gelombang suara. Jadi, semuanya soal energi. Biar lebih kebayang, kita lihat contohnya di beberapa indera utama kita ya. Buat penglihatan, stimulusnya itu gelombang cahaya yang ditangkap sama retina di mata. Buat penciuman, molekul-molekul bau di udara diterima sama neuron olfaktori di hidung. Dan buat pendengaran, gelombang suara diterima sama koklea di dalam telinga kita. Masing-masing punya reseptor spesialisnya sendiri. Setelah energi tadi diterima, disinilah keajaiban terjadi. Transduksi. Gini deh mikirnya. Otak kita itu nggak ngerti bahasa gelombang cahaya atau molekul kimia. Bahasa yang otak kita pahami cuma satu, listrik. Jadi, transduksi itu adalah proses super penting yang mengubah semua energi dari luar tadi menjadi sinyal listrik yang bisa diproses sama otak. Oke, sinyal listriknya udah jadi nih. Terus gimana selanjutnya? Nah, sekarang kita bakal ikutin perjalanan sinyal-sinyal ini dari organ indera kita sampai ke pusat komando utama, yaitu otak. Kalau buat penglihatan, jalurnya cukup jelas. Sinyal listrik dari retina jalan lewat saraf optik, terus mampir dulu di stasiun pusat, namanya talamus. Sebelum akhirnya sampai di tujuan akhir, yaitu korteks visual di bagian belakang otak kita. Sama juga nih buat pendengaran. Sinyal dari koklea lewat saraf auditori mampir juga di talamus, terus lanjut ke korteks auditori. Kelihatan kan polanya? Si talamus ini kayak operator utamanya otak buat semua informasi sensorik. Tapi nah, disinilah ceritanya jadi menarik. Ada satu pengecualian besar dari aturan tadi. Seperti yang tertulis di sini, hampir semua info sensorik kita lewat talamus, kecuali satu, indera penciuman. Indera penciuman ini kayak punya jalur VIP. Dia nge-skip talamus sama sekali. Sinyal dari hidung langsung meluncur ke bulbus olfaktori, terus ke korteks olfaktori, dan ini nih bagian kerannya langsung nyambung ke sistem limbik, pusat emosi dan memori kita. Jalur super cepat inilah yang ngejelasin kenapa penciuman itu efeknya kuat banget. Karena koneksi langsungnya ke sistem limbik, dia nyambung ke hipokampus, pusat memori, dan amigdala, pusat emosi. Ini juga alasan kenapa satu aroma tertentu bisa tiba-tiba bikin kita keinget lagi sama kenangan masa kecil yang udah lama banget. Oke, sinyal-sinyal listrik mentah tadi akhirnya sampai di otak. Disinilah babak kedua dari cerita kita dimulai. Kita sampai di tujuan akhir, persepsi, di mana otak mengambil data mentah tadi dan mengubahnya jadi pengalaman yang kaya dan penuh makna. Jadi, kalau sensasi itu soal mendeteksi, persepsi itu soal menginterpretasi. Ini adalah proses aktif di mana otak kita ngambil semua sinyal listrik yang masuk, menyusunnya, dan ngasih arti ke sinyal-sinyal itu.
Cara paling gampang buat ngertiin ini adalah dengan bedain dua jenis pemrosesan. Sensasi itu proses dari bawah ke atas atau bottom up. Bayangin kayak nyusun puzzle, tapi kita nggak tahu gambar jadinya kayak apa. Kita cuma kumpulin kepingan-kepingan puzzle-nya aja. Sebaliknya, persepsi itu proses dari atas ke bawah atau top down. Di sini, otak kita udah punya gambaran besarnya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman, dan dia pakai gambaran itu buat ngebantuin nyusun kepingan-kepingan puzzle tadi. Biar gampang, kita pakai contoh ini. Hidung Anda nangkep molekul bau di udara. Itu sensasi. Tapi kemudian otak Anda pakai memori dan pengalaman langsung mikir, oh ini sih bau kentang goreng McD, aku kenal banget bau ini. Nah, itulah persepsi sedang bekerja. Jadi, persepsilah yang ngubah sinyal-sinyal abstrak jadi pengalaman kita sehari-hari. Gelombang cahaya dengan panjang tertentu jadi perintah, lampu hijau jalan. Sekumpulan molekul kimia jadi, wah, bau kentang goreng. Dan getaran di udara jadi, ini kan lagunya Taylor Swift. Oke, sekarang mari kita gabungkan semuanya. Proses dari merasakan energi mentah sampai kita mengalami realitas yang penuh arti, itu adalah sebuah tarian yang indah antara sensasi dan persepsi. Jadi, ini dia rangkuman perjalanannya. Dimulai dari stimulus di dunia luar, diterima lewat resepsi oleh organ indera kita, diterjemahin jadi sinyal listrik lewat proses transduksi, dan terakhir, dikasih makna sama otak kita melalui persepsi. Jadi poin utamanya adalah ini, realitas yang Anda alami itu bukan rekaman pasif dari dunia luar. Realitas itu adalah sebuah ciptaan aktif, sebuah cerita yang ditulis sama otak Anda berdasarkan cara uniknya menafsirkan sinyal-sinyal listrik yang masuk. Pengalaman Anda itu benar-benar milik Anda sendiri. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Kalau otak kita masing-masing yang membangun realitas berdasarkan pengalaman dan memori kita yang unik, berarti jangan-jangan kita semua ini pada dasarnya hidup di dunia yang sedikit berbeda satu sama lain.